Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jumpa lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini tema 2 kelas 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bisa kita lihat pada layar monitor, di sini ada definisi dari dongeng. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi atau disebut juga dengan fiktif. Dongeng juga berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral dan juga untuk menghibur. Anak-anak, dongeng dikemas dengan perpaduan antara unsur hiburan dengan unsur pendidikan. Unsur hiburan dalam dongeng dapat ditemukan pada penggunaan kosakata yang bersifat lucu, sifat tokoh yang jenaka, pengalaman tokoh yang jenaka. Dongeng memiliki unsur pendidikan ketika dongeng mengenalkan dan mengajarkan berbagai nilai luhur, pengalaman spiritual, petualangan intelektual, dan masalah-masalah sosial di masyarakat. Baiklah, kita lihat anak-anak di sini ada definisi atau arti dari watak, latar, amanat, tokoh cerita, dan penokohan. Watak adalah sifat tokoh dalam dongeng, sedangkan tempat kejadian dalam dongeng itu disebut dengan latar. Adapun pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca itu disebut dengan amanat. Nah, pelaku dalam dongeng disebut dengan tokoh. Sedangkan cerita, macam-macam cerita ya banyaknya. Ada banyak macam-macam cerita, misalkan cerita tentang binatang. Cerita tentang binatang disebut juga dengan fabel. Di sini ada penokohan. Penokohan itu adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-watak dalam cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik pada tokoh. Sedangkan tema sendiri yaitu adalah ide cerita. Nah, anak-anak, di sini kita bisa lihat ada bermain peran. Di sini ada kumbang, ada kupu-kupu, ada juga yang menjadi putri, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa atau sekelompok anak yang sedang bermain peran dalam menceritakan sebuah dongeng. Nah, dongeng yang menceritakan suatu peristiwa atau asal-usul suatu tempat atau suatu benda itu disebut dengan legenda. Sedangkan mite atau mitos adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus. Sedangkan jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tertentu yang memiliki keberanian kepahlawanan itu disebut dengan sage. Nah, anak-anak, di sini ada sekelompok anak pelajar SD kelas 3 SD Kebon Baru 4 yang sedang beramai-ramai menyiram tanaman di taman sekolah. Tumbuhan merupakan suatu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Tumbuhan akan tumbuh subur dan sehat jika dirawat dengan teratur. Bagaimana sih langkah-langkah merawat tumbuhan? Langkah-langkah merawat tumbuhan diantaranya: 1. Menanam benih di tanah yang subur. Yang kedua, menyirami benih dengan teratur. Yang ketiga, memberikan pupuk benih dengan teratur. Yang keempat, rajin membersihkan tumbuhan dari parasit. Dan yang kelima, cabutlah gulma yang ada di sekitar tumbuhan.
Nah, apa saja sih peralatan yang dibutuhkan untuk menanam tanaman? Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk menanam tanaman itu adalah pot bunga, tanah, cetok, pupuk, dan bibit tanaman. Nah, sedangkan tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tersendiri. Di antaranya apa saja bagian-bagian tumbuhan? Di antaranya adalah akar, batang, daun, buah, dan biji. Nah, akar pada tumbuhan berguna untuk mencari air dan membuat tumbuhan berdiri kokoh. Sedangkan daun berguna untuk proses fotosintesis. Apa sih artinya proses fotosintesis? Proses fotosintesis adalah pembuatan makanan. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun. Adapun fungsi penting tumbuhan bagi manusia diantaranya adalah 1. Sebagai bahan makanan, 2. Sebagai penghasil udara, 3. Sebagai pelindung sinar matahari, yang keempat sebagai bahan obat, yang kelima sebagai bahan bangunan dan kerajinan tangan, dan yang keenam sebagai bahan sandang. Tumbuhan bisa diolah menjadi serat kain ya. Tumbuhan bisa diolah menjadi sandang, diantaranya untuk pembuatan baju. Nah, di sini dapat kita lihat ada beraneka ragam makhluk hidup, diantaranya ada manusia, ada tumbuhan, dan juga ada hewan. Di sini banyak hewan ya, ada angsa, kupu-kupu, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki berbagai jenis, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu, yaitu tentang tumbuhan. Ada berbagai jenis tumbuhan yang dimiliki oleh Indonesia. Ada juga berbagai jenis sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Salah satu manfaat dari tanaman hias yaitu untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Nah, bagaimana sih cara merawat bunga mawar? Mudah sekali. Kita lihat. Cara merawat bunga mawar yang pertama adalah pilihlah pot yang tepat. Yang kedua, penyiraman yang tepat. Yang ketiga, media tanah harus baik. Yang kelima, cek dan pangkaslah secara rutin. Lalu pembudidayaan bunga mawar dan pemberian pupuk selanjutnya adalah menjaga tanaman dari serangga hama. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak, di sini ada gambar pada layar monitor gambar hutan bakau yang berada di pinggir pantai. Apa sih artinya sabuk hijau? Nah, sabuk hijau itu biasanya disebut untuk menyebut sabuk hijau itu biasanya sebutan untuk sabuk hijau itu biasanya digunakan sebagai sebutan. Sabuk hijau itu biasanya digunakan untuk menyebut hutan bakau. Betul ya. Sabuk hijau itu adalah sebutan dari hutan bakau. Apa sih artinya sabuk hijau? Sabuk hijau itu artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau. Yang pertama penyiangan dan yang kedua adalah penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman yaitu penggantian pohon bakau yang sudah mati. Nah, anak-anak bisa kita lihat pada layar monitor di sini ada pohon mangga yang begitu lebat dan subur. Nah, bagaimana cara memelihara pohon mangga agar lebat dan subur? Nah, diantaranya yaitu penyiangan, pembubunan, pemupukan, lalu diadakan pemangkasan, dan yang terakhir adalah
pengendalian hama. Nah, jangan lupa pupuk digunakan untuk memelihara pohon mangga agar pohon mangga tersebut subur dan berbuah banyak. Nah, pupuk yang digunakan untuk pemeliharaan pohon mangga itu yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Jangan lupa juga penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Nah, pohon mangga ini suka ada yang menyerang loh anak-anak. Nah, yang menyerang itu apa? Hama dan serangga. Nah, hamanya apa saja sih yang suka menyerang pohon mangga? Karena hama itu banyak ya macamnya. Nah, di sini hama yang sering menyerang pohon mangga diantaranya adalah kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Nah, pernahkah kalian melihat pohon cemara? Nah, ternyata pohon cemara ini memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya yaitu kayu cemara digunakan untuk membuat perabotan dalam rumah tangga. Nah, di sini Dayu sedang berkebun di perkebunan tomat milik ibu. Di samping rumah Dayu banyak tumbuhan pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat berwarna hijau, itu bertanda buah tomat masih muda. Sedangkan buah tomat yang sudah masak, warnanya berwarna merah. Buah tomat itu banyak sekali manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna untuk tubuh kita semua. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan bahwa tadi telah kita bahas yaitu salah satu ciptaan dari Tuhan. Apa? Iya, tumbuhan. Kita sudah bahas tentang tumbuhan. Sekarang kita beralih pada hewan ya, karena hewan itu salah satu ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, karena memang hewan banyak mendatangkan manfaat untuk kehidupan manusia. Bagaimanakah langkah-langkah untuk merawat hewan peliharaan? Di antaranya, berikan makan dengan teratur. Yang kedua, menjaga kebersihan hewan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kandang. Dan yang keempat, jangan lupa memberikan vaksin agar hewan tersebut tetap sehat dan jauh dari penyakit. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga hewan yang diternak untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Nah, ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Itulah anak-anak manfaat kegunaan dari hewan untuk kita semua. Di antaranya, hewan bisa diambil tenaganya, hewan juga bisa dimanfaatkan daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Nah, sekarang kita lihat ya, ada ayam jago nih. Ayam jago ini juga mempunyai manfaat bagi manusia. Apa sih manfaat dari ayam jago? Ayam jago itu bisa diambil bagian tubuhnya untuk dimanfaatkan oleh kita semua. Nah, bagian tubuh apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua? Nah, perhatikan bagian tubuh ayam jago yang bermanfaat bagi manusia yaitu diantaranya adalah kulit, bulu, daging, dan telur. Nah, bagian-bagian ini adalah bagian yang dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Sekarang kita lihat cara memelihara ikan hias ya. Bisa kita perhatikan gambar di layar monitor. Di sini ada Ali yang sedang berbelanja ikan di toko ikan karena Ali ingin memelihara ikan hias. Nah, Ali harus memperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memelihara ikan hias. Nah, cara memelihara ikan hias diantaranya yaitu 1. Pilihlah akuarium sesuai dengan ukuran ikan. Yang kedua,
mengetahui jenis ikan hias yang akan dipelihara. Yang ketiga, pisahkan ikan yang tidak sehat dari akuarium. Yang keempat, atur arus air dalam akuarium. Yang kelima, gunakan air bersih. Yang keenam, beri makan dengan teratur. Nah, dengan cara memelihara ikan hias seperti ini, insya Allah ikan-ikan kalian akan sehat dan tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita lihat di sini anak-anak beberapa hewan peliharaan ya. Tadi sudah kita bahas tentang ayam, tentang ikan, sekarang kita bahas tentang kucing. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang banyak digemari oleh manusia. Nah, kucing itu hewan jinak yang dipelihara oleh manusia dan banyak sekali yang gemar memelihara kucing. Kucing juga banyak mendatangkan manfaat untuk kita semua, di antaranya yaitu kucing bisa dijadikan sebagai teman bermain. Kucing juga dapat menghilangkan stres dan kucing juga dapat menghalau tikus. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memelihara kucing agar kucing tersebut bisa tumbuh sehat. Di antaranya adalah pemilihan makanan yang tepat, yang kedua takaran makanan yang tepat, yang ketiga tempat makanan dan minuman yang bersih, yang keempat bak pasir, yang kelima pasir, yang keenam serokan pasir, yang ketujuh baby oil dan kapas. Jangan lupa yang terakhir yaitu memberikan vitamin kepada kucing agar kucing itu bisa tumbuh dengan sehat. Selanjutnya anak-anak, kita beralih pada binatang yang tinggal di Australia. Apa sih binatang yang tinggal di Australia? Nah, sekarang Ibu perkenalkan ya. Binatang yang tinggal di Australia itu adalah kanguru. Kanguru itu memiliki kantung di dadanya. Kantung itu bermanfaat untuk menggendong anaknya. Kanguru binatang yang bergerak dengan cara melompat dan tinggal di Australia. Kanguru juga sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia, dan kulit bagian-bagian kanguru juga dapat digunakan oleh suku aborigin. Bagian apakah yang sangat atau yang dapat digunakan oleh suku aborigin? Di antaranya adalah kulit, daging, dan tulang kanguru dapat digunakan oleh suku aborigin. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat di sini ada gambar domba. Domba itu hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip dengan kambing, tapi memiliki bulu yang lebih tebal. Bulu domba dapat dijadikan sebagai benang wol. Benang wol jika dipintal bisa dijadikan pakaian. Nah, daging domba juga dapat diambil manfaatnya. Daging domba biasanya diolah menjadi gulai, satai, dan sebagainya. Jadi anak-anak, daging domba itu sangat lezat, bisa kita masak dengan beraneka macam masakan. Di antaranya dapat kita gulai, dapat kita sate. Nah, bisa dibakar juga ya, dibakar semacam steak bisa juga, itu rasanya nikmat sekali. Sekarang kita bisa lihat anak-anak, di sini ada hewan kelinci yang dipelihara oleh teman kita Mirna. Nah, bagaimana sih cara merawat kelinci? Nah, cara merawat kelinci diantaranya adalah yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara atau berumur 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Dan yang keempat, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Yang kelima, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Dan yang keenam, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Yang ketujuh, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang kelinci. Yang kedelapan, sediakan air minum dalam wadah dan gantilah air tersebut secara rutin.
Yang kesembilan, beri makanan dan minuman secara rutin. Yang kesepuluh, mandikan kelinci jika badannya kotor. Dan yang ke-11, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Dengan begitu, kelinci kita akan sehat dan bersih setiap saat. Nah, anak-anak, itulah cara merawat tumbuhan dan hewan yang sudah kita bahas dalam bahasan awal. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu wawancara. Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Pertanyaan yang diajukan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa saja sih tahapan dalam wawancara tersebut? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan beberapa tahapan dalam wawancara. Yang pertama yaitu menentukan maksud atau tujuan wawancara. Yang kedua, menentukan informasi yang akan didata. Yang ketiga, memilih instansi atau orang yang akan dijadikan narasumber. Sedangkan yang keempat, menghubungi narasumber sebelum melakukan wawancara. Dan yang terakhir yaitu menyusun daftar wawancara atau menyusun daftar pertanyaan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia pada tema kedua kelas 3. Mudah-mudahan kalian semua dapat menerima pembelajaran hari ini dan baik, juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah dengan semangat, walaupun kita dalam situasi pandemi COVID-19. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.